Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Perkuliahan Statistika Terapan pertemuan ketiga bisa kita mulai. Hari ini kita dahului dengan kuis lisan ya. Nah, untuk kuis lisan hari ini saya akan mengacu ke soal latihan Google yang ada di pertemuan kedua. Pertama, nomor absen 25 atas nama Rizaldi Ariesto Subagio. Ya, hadir, Pak. Ya. Nah, kemarin sudah mengerjakan ya, yang apa? Soal 1 itu. Nah, coba untuk sudah, Pak. Untuk frekuensi distribusinya bagaimana? Bisa dijelaskan? Oh, sebentar, Pak. Saya buka soalnya dulu. Distribusi frekuensi. Dari yang saya kerjakan itu, data distribusi frekuensinya itu untuk soal 1 tidak ada, untuk kelasnya itu ada 5, Pak. Dan itu tidak memiliki intervalnya, karena bentuknya satuan nilai gitu, Pak. Jadi setiap kelas hanya ada satu jenis datanya, seperti buruk, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, dan sangat baik. Lalu untuk jumlah total datanya yaitu ada 20 data. Untuk penilaian buruk itu frekuensinya 2, di bawah rata-rata 3, untuk rata-rata ada 5, di atas rata-rata ada 9, dan sangat baik ada 1. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk relatif frekuensi dan persentase frekuensi bagaimana? Untuk frekuensi relatifnya, untuk penilaian buruk itu 2/20, karena ada 2 data dari total 20 data. Lalu untuk di bawah rata-rata 3/20, rata-rata 5/20, di atas rata-rata 9/20, dan sangat baik 1/20. Oke, secara persentase berapa yang buruk? Yang tadi 2/20, Pak. Oh iya, itu relatifnya ya, relatifnya. Secara persentase berapa? Untuk presentasinya yang buruk 10%. Ya, terus? Di bawah rata-rata 15%, rata-rata 25%, di atas rata-rata 45%, dan sangat baik 5%, Pak. Oke, jumlahnya berapa di total? Untuk yang relatif frekuensi, kalau dijumlah, berapa totalnya itu? Totalnya 20/20, Pak. Berarti, bro, 1 ya? 1 kan, kalau 20/20 ya? Kalau 2/20 berarti 1 kan totalnya? 2, iya, 1, Pak. Ya, terus yang persentase totalnya 100% ya? Maaf, Oke. Pak, putus-putus. Oh. Oke, Rizaldi, sudah ya, Rizaldi? Oh iya, terima kasih, Pak. Berikutnya,
absen nomor 15, Kevin Usmani Prasetyo. Kevin, ada? Oke, kita lewatkan dulu. Nomor absen 4, Cynthia Kumaladewi. Hadir, Pak. Oke, kita ke soal nomor 2 ya. Iya. Soal nomor 2. Nah, untuk coba diceritakan tentang distribusi frekuensinya. Baik relatif maupun persentase. Jadi di sini ada 6 kelas. Untuk kelas pertama, data 52 sampai 61, frekuensi relatifnya 2/50, hasilnya 0,04, dan presentasinya 4%. Kelas kedua, data 62 sampai 71, relatif frekuensinya 15/50, didapat 0,3 atau 30%. Kelas ketiga, data 72 sampai 81, relatif frekuensinya 15/50, didapat 0,3 atau 30%. Kelas keempat, data 82 sampai 91, frekuensi relatifnya 6/50, didapat 0,12 atau 12%. Kelas kelima, data 92 sampai 101, relatif frekuensinya 6/50 atau 0,12 atau 12%. Kemudian kelas ke-6, data 102 sampai 111, relatif frekuensinya 6/50 atau 0,12 atau 12%. Total dari relatif frekuensi sama dengan 1 atau 50/50 dan persentasenya 100%. Cynthia, lebar kelasnya berapa? Lebar kelasnya dari 109 min 52 per 6 sama dengan 9,5 sama dengan 10, Pak. 10 ya. Cuman startnya dari mana tadi startnya? Kelasnya itu? Dari 52. 52. Oh, oke. Oke. Terus Baik, Pak. Makasih. pertanyaan, oke, kalau ini berapa persen suku cadang yang ongkosnya itu di atas 100 atau sama dengan 100? Kemudian 12%, Pak. 12%? Yang ini di atas ongkosnya 100 atau lebih? 100 sebentar, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi karena startnya beda antara jawaban saya sama Cynthia, jadi, tapi yang penting kelasnya ada 6, kemudian lebar kelasnya 10 ya. Mungkin startnya ini beda. Kalau Cynthia mulainya dari berapa? 52 ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman. Oke, sudah ya. Berikutnya. Makasih, Pak. Absen 14, Karima Islahiyah Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Dot plotnya bagaimana? Sudah buat dot plot. Kemarin saya ini, Pak, terlalu terburu-buru, jadi saya malah ngitung satu-satu, Pak. Maksudnya?
Sebenarnya mungkin bisa di per frekuensi gitu kan, Pak. Jadi, rasionya dari 52 sampai 61, tapi saya pikir harus satuan gitu, Pak. Jadi 52 1, 53-nya 1, gitu-gitu, Pak. Oh, ini kan ya, ini dot plot ya. Dot. Iya, Pak. Harus satuan gitu atau per rasio juga boleh, Pak? Coba ditunjukkan dot plotnya di kertas kan ya. Iya, Pak. Aduh, tapi sebentar ya, Pak. Kalau dot plot memang dia ini ya. Sebentar. Saya kirim fotonya aja atau gimana, Pak? Oh, kertasnya nggak ada, kertas kerjanya nggak ada, nggak di. Udah hilang, Pak, maaf. Histogramnya gimana? Bisa? Oke, kalau gitu. Kalau gitu dot plot, jelaskan deh dot plot itu apa, histogram itu apa coba. Kalau dot plot itu kan berarti grafik dalam bentuk titik ya, Pak. Kalau misalkan dari data soal yang sebelumnya itu, berarti dari semua grafik ini, tiap datanya ini tuh disajikannya dalam grafik yang berupa titiknya itu, Pak. Kalau histogram itu grafik batang dengan lebar yang sama tanpa adanya gap. Oke, jadi dot plot itu cerminan frekuensinya dalam bentuk dot-dot itu ya. Iya, Pak. Nah, kalau histogram sumbu vertikalnya apa namanya? Sumbu vertikal, maksudnya mencerminkan frekuensinya gitu, Pak? Iya, nah, kan kalau histogram itu kan ada vertikal, ada horizontal kan sumbunya ya. Iya, Nah, Pak. sumbu horizontal itu apa? Untuk kasus yang ini, kasus soal 2. Oh, kalau sumbu vertikalnya, bentar, Pak, balik lagi ke Ya, jadi sumbu vertikalnya apa? Frekuensi ya. frekuensinya, Pak. Ya, jadi histogram itu vertikalnya frekuensi, sedangkan horizontalnya apa? Harga, Si suku cadang. ya harga Sorry, Pak. suku cadang ya. Iya, Pak. Oke. Oke, cukup ya. Makasih, Pak. Karima cukup. Berikutnya, absen nomor 3, Alma. Hadir, Pak. Kertas kerjanya ada di kamu? Ada, Pak. Coba, sudah buat ini ya, kurva ojifnya ya? Ojif nggak ada, Pak, di soal. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh. Oke, kalau gitu kurva ojif itu apa? Kurva Yang menunjukkan frekuensi kumulatif. Oke, jadi menunjukkan frekuensi kumulatif. Itu untuk sumbu apanya? Sumbu vertikalnya ya? Iya, Pak. Oke, ojif itu
fokus pada kumulatif frekuensi ya. Nah, kalau bentuknya, jadi ojiv itu ada dua kan, ada yang less than, ada yang more than ya. Nah, kalau yang less than sering disebut ojiv yang positif ya. Kenapa? Bentuknya naik gitu. Ya, bentuknya naik. Sedangkan yang more than disebut ojiv yang negatif ya. Turun. Ya, karena bentuknya Negatif. kemudian grafik stem and leaf. Apa itu grafik stem and leaf? Jadi itu grafiknya itu dibagi jadi dua bagian, stem sama leaf, Pak. Kalau yang stem itu menunjukkan puluhan, sementara yang leaf itu kayak satuannya. Misal 60, stemnya 6, leafnya 0. Gitu. Oke, misalkan data 62 itu muncul 4 kali. Penyajian stem and leaf-nya bagaimana? Di stem 6, terus yang di leafnya 2, 2, 2, 2 gitu. Ada 4. Oke, oke ya. Oke, untuk Alma sudah. Terima kasih, Pak. Tadi yang belum Kevin, mana Kevin? Apakah ada Kevin? Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, kemarin sudah mengerjakan soal 1 dan soal 2. Nah, perbedaan soal 1 dan soal 2 itu di mananya? Soal 1 tuh datanya tuh lebih kualitatif, Pak. Kalau soal 2 kuantitatif dengan angka gitu. Oke, jadi soal 1 data kualitatif, sedangkan soal 2 data kuantitatif Kuantitatif. ya. Nah, kemarin kita belajar tentang Pareto chart. Nah, kalau untuk Pareto chart itu cocoknya di latihan 1 atau latihan 2? Pareto chart itu di latihan 1, Pak. Karena Soalnya dia itu kayak grafik yang menunjukkan pengendalian mutu. Jadi dia untuk kualitatif gitu. ya, jadi Pareto chart itu data khusus untuk kualitatif ya, data kualitatif di mana penyajiannya diurutkan secara apa? Menaik atau menurun? Naik. Menurun ya. Kenapa? Karena Oh, iya, menurun. yang paling kiri itu adalah yang data kualitatifnya paling banyak kan. Nah, yang paling kanan itu yang paling sedikit. Oke, kembali ke soal nomor 1. Kalau Anda kan sudah buat distribusi frekuensinya kan? Nah, berarti dari soal 1 itu, yang paling kiri itu, kalau Pareto chart itu data yang mana? Yang sangat baik. Sangat baik kan hanya berapa jumlahnya sangat baik? Oh iya, nih yang lupa yang mana. Yang di atas rata-rata ya, Pak? Iya, jadi yang paling kiri adalah yang di atas rata-rata ya. Kenapa? Karena jumlahnya paling besar jumlahnya ya. paling banyak. Ya, jumlahnya 9. Nah, yang paling ujung adalah yang sangat baik ya, ujung sebelah kanan. Karena jumlahnya hanya 1. Oke, cukup ya, Kevin. Iya, terima kasih, Pak. Oke.
Nah, Anda tadi saya share PowerPoint, apakah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Sudah, Pak. Lihat, Pak. sudah ya. Oke. Oke, jadi ini jawaban untuk latihan yang kemarin ya. Jadi ini soalnya adalah tentang survei kualitas hotel ya. Nah, respondennya adalah dari tamu ya. Tamu sebagai responden. Nah, sampelnya berapa? Sampelnya adalah 20 tamu dari hotel tersebut. Nah, dari situ dibuat dikumpulkan data-data kualitatif ya. Jadi ada di sini datanya sudah ada. Kemudian diminta frekuensi, kemudian grafik ya. Nah ini distribusi frekuensinya, jadi yang buruk itu ada 2, di bawah rata-rata 3, rata-rata 5, di atas rata-rata 9, dan sangat baik 1. Kemudian jumlahnya 20. Kemudian kita bisa juga membuat relatif frekuensi dan persentase frekuensi distribution ya. Kalau relatif 0,1, secara persentase kita kalikan 100 menjadi 10%. Di bawah rata-rata 15%, rata-rata 25%, di atas rata-rata 45%, dan sangat baik 5%. Nah, kalau relatif jumlahnya 1, kalau persentase jumlahnya 100. Nah, ini bar grafnya. Jadi yang vertikal itu adalah frekuensi, sedangkan yang horizontalnya adalah rating ya. Ratingnya itu buruk, di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, dan sangat baik. Nah, di sini terlihat bahwa rating yang paling besar itu diberikan untuk rating di atas rata-rata. Nilainya berapa jumlahnya? Yaitu 9. Jadi ini bisa mencerminkan distribusi data ya, distribusi data terkait rating kualitas hotel. Nah, kemudian juga ada pie chart-nya. Nah, pie chart-nya ini juga dalam bentuk perbandingan ya, relatif frekuensi. Nah, sini terlihat bahwa di atas rata-rata itu jumlahnya sekitar 45%, sedangkan yang paling kecil itu adalah rating kualitas sangat baik, itu hanya 5%. Nah, latihan 2 itu kita bicara tentang data kuantitatif ya. Di sini ada sebuah bengkel ingin mengetahui biaya tune up dari mesin, terutama biaya suku cadangnya. Nah, ini datanya dikumpulkan dari sampel 50 faktur pelanggan yang melakukan tune up mesin. Jadi sekali lagi dalam statistik kita bicara sampel. Nah, permintaannya itu harusnya kemarin saya meminta Anda membuat OJIP dan stem and leaf ya, tetapi itu lupa dimasukkan kemana ke Google Form ya. Jadi nggak hilang itu, tapi nggak apa-apa. Jadi pertama itu sudah ditentukan bahwa ada 6 kelas. Nah, berarti Anda tinggal menghitung apanya lebar kelasnya ya. Lebar kelasnya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. 109 dikurangi 52 dibagi 6, itu 9,5, kemudian dibulatkan ke atas menjadi 10. Oke. Nah, di sini memang agak mungkin setiap mahasiswa punya perbedaan dalam membuat kelasnya ya. Tadi yang siapa? Karima ya. Itu dia mulainya dari 52. Nah, di sini dicontohkan dimulai dari 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan seterusnya.
yang terakhir adalah 100 sampai 109. Tapi lebar kelasnya semuanya sama, yaitu 10. Sehingga diperoleh untuk kelas 50 sampai 59 itu 2 frekuensi, 60 sampai 69 13 frekuensi, 70 sampai 79 16, 80 89 7 frekuensi, 90 sampai 99 7 frekuensi, dan 100 sampai 109 ini 5 frekuensi. Totalnya 50. Nah, ini relatif ya, relatif frekuensinya. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi, kalau angka 4% itu artinya apa? Hanya 4% dari biaya suku cadang di kelas 50 sampai 59 rupiah. Ya. Kemudian, kalau kumulatif bagaimana? Jadi kumulatif 4 ditambah 26, itu adalah 30 ya. Jadi dibacanya 30% dari biaya suku cadang itu di bawah 70. Nah, jadi di sini adalah yang di bawah 70 rupiah. Jadi 26 ditambah 4, 30%. Kemudian persentase terbesar 32% atau hampir sepertiganya itu dari biaya suku cadang yang ada di kelas 70 sampai 79. Kemudian tadi yang saya tanyakan adalah kalau yang di atas 100 berapa persen? Jadi dengan menggunakan kelas seperti ini, ada 10% dari biaya suku cadang itu nilainya adalah 100 atau lebih. Ya. Jadi kita bisa membaca frekuensi persentasenya seperti yang disajikan di sebelah kanan ini. Nah, ini dot plotnya. Jadi dot plotnya ini memang mungkin beda-beda ya cara penyajian yang sumbu horizontalnya ini. Di sini disajikan rentangnya 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Kemudian di sini ada dot plotnya ya, sesuai dengan jumlah frekuensi. Kemudian histogram. Nah, histogram ini memang aturannya adalah dia harus dempetnya. Nah, kalau supaya bisa dempet, memang kita sebetulnya harus menghitung yang namanya class boundary ya, lower boundary dan upper boundary ya, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Jadi jangan lupa untuk histogram itu vertikalnya frekuensi, sedangkan horizontalnya adalah untuk kasus ini adalah biaya suku cadang. Ini kumulatifnya tadi sudah, ya, jadi ini jangan lupa kumulatif 4 tambah, tadi sebetulnya harusnya di sini ada ya, dalam persentase ya. Oke, nah, OJIF ini, kumulatif presentase frekuensi itu diperlukan kalau kita mau membentuk kurva OJIF. Nah, kurva OJIF di sini adalah yang fokusnya adalah less than ya. Jadi di sini misalkan yang kurang dari 59 itu berapa frekuensinya? Ada 2. Yang kurang dari 69 kumulatifnya berapa? Berarti 15. Nah, 15 itu dari mana? 15 itu adalah 2 ditambah 13 ya. 2 ditambah 13 sama dengan 15 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa membentuk kurva OJIF ya. Jadi kalau kurva OJIF yang positif itu yang less than ya. Nah, jadi ini dikatakan positif. Kenapa? Karena slope-nya positif. Nah, ada juga kurva OJIF yang slope-nya negatif ya. Jadi dia seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini apa? Namanya negatif atau more than ya. Kalau yang ini adalah less than. Jadi kalau more than dimulai dari ini, kalau persentase dia dimulai dari 100% ya. Jadi dari sini 100%. Jadi kebalikan dari yang less than. Nah,
and leaf display itu seperti ini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi misalkan kalau 62 4 kali muncul, berarti stemnya 6, kemudian leaf-nya atau unitnya ada 4 kali muncul ya. 1, 2, 3, 4. Nah, soal berikutnya ini juga belum sempat saya masukkan ke Google Form ya. Jadi sini ada data terkait dengan tim sepak bola. Nah, sepak bolanya adalah sepak bola Amerika. Ini untuk menjelaskan cara membuat scatter diagram. Jadi, kalau scatter diagram itu pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu X-nya adalah jumlah intersepsi. Nah, yang dimaksud dengan intersepsi itu apa? Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah gambar dari intersepsi bola ya. Jadi menghadang atau mengintercept. Nah, yang Y itu adalah jumlah skor. Jadi apakah ada hubungan positif antara jumlah intersepsi dengan jumlah skor yang diperoleh? Ini datanya seperti ini. Nah, kita buatkan scatter diagramnya. Nah, scatter diagramnya seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya kan kalau kita tarik garis lurus seperti ini kan, dia positif ya, slope-nya positif. Artinya apa? Ada hubungan positif antara jumlah intersepsi dengan jumlah poin. Jadi semakin banyak dilakukan intersepsi atau penghadangan ya dari lawan, maka skor yang kita peroleh itu akan semakin banyak. Itu hubungan. Nah, jadi dengan scatter diagram kita bisa mencari hubungan ya, paling tidak korelasi ya, korelasi bukan hubungan sebab akibat ya, tapi korelasi antara jumlah intersepsi penghadangan dengan jumlah poin yang diperoleh. Ternyata hubungannya positif, korelasinya positif. Semakin banyak kita melakukan intersepsi ke pihak lawan dalam merebut bola, maka skor yang kita peroleh akan semakin besar. Nah, ini kira-kira bahan di chapter sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan 3 ya. Materi pertemuan 3 itu tentang apa? Tentang ini ya, tendensi sentral kemudian dispersi. Jadi cukup banyak ini. Nah, seperti biasa, jangan lupa pesan sponsornya adalah kita masih dalam pandemi, jadi harus menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kenapa saya selalu mengingatkan hal ini? Karena ini, ya, ternyata semakin hari jumlah kasus positif COVID di Indonesia makin lama makin banyak ya. Ini adalah data statistik. Oke. Nah, ini malah sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Memang fokusnya masih di Jawa dan Sumatera ya. Kenapa? Karena memang ini aktivitas ekonomi yang paling tinggi. Nah, tetapi ternyata kesiapan fasilitas kesehatan kita menghadapi virus corona itu masih terbatas. Itu didapat dari mana? Itu dilihat dari ini ya. Ini ada data-data jumlah kasur ya, kasur di rumah sakit per 1.000 penduduk. Itu di kita hanya 1,2, sedangkan negara lain itu jumlahnya cukup banyak ya. Kemudian tempat tidur ICU per 100.000 penduduk, kita juga yang paling rendah ya. Jadi jumlah kasurnya paling rendah, jumlah ICU-nya paling rendah. Kemudian dokter, nah dokter ini aneh juga nih. Per 1.000 penduduk dokter kita itu hanya 0,4 ya. Jadi kurang dari 1 ini. Jadi memang sangat ini ya, sangat rendah sekali ya. Kemudian perawat juga masih rendah ya. Kemudian pengeluaran kesehatan juga masih rendah. Jadi memang jadi data-data ini menunjukkan mengapa kasus kematian COVID itu kita yang paling tinggi ya untuk ASEAN ya. Jadi di sini kita paling tinggi, setelah itu Filipina,
kemudian baru Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Kenapa? Ya itu tadi, di sini data ini memang menunjukkan kita belum siap ya kalau ada peningkatan kasus COVID. Nah, kemudian data yang positif kita sama Filipina yang masih paling tinggi ya. Filipina, Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini ada info baru bahwa di Jerman dulu dikatakan negara yang paling berhasil ya dalam menekan jumlah COVID. Dulu mencapai puncaknya di bulan Maret, kemudian dilakukan banyak testing, tracing, nah kemudian turun. Nah ini juga jadi selama testing, tracing itu ada lockdown. Setelah itu, setelah selesai turun, nah setelah turun itu dibuka lagi ininya apa? Lockdown-nya dilepas. Nah itu ternyata setelah lockdown dilepas, aktivitas ekonomi meningkat, ternyata ada peningkatan jumlah kasus lagi. Ya. Nah ini bukan hanya di Jerman, tapi di seluruh Eropa kasusnya seperti ini. Setelah turun, naik. Jadi ditakutkan ada gelombang kedua. Nah sedangkan di Indonesia, itu kondisinya masih belum ketahuan. Ini puncaknya ini di mana. Ya. Kemudian dari sisi kematian, nah di Jerman itu sudah ditekan sedemikian kecil ya. Jadi walaupun kasusnya bertambah, tetapi kematiannya mereka sudah bisa menekan sekecil mungkin. Sedangkan di Indonesia ini kasus kematiannya masih meningkat ya. Ya, jadi ini alasan-alasan kenapa kita harus tetap waspada, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekarang kita ke materi. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang mean, median, modus atau tendensi sentral. Kemudian tentang range, jarak, standar deviasi dan varians atau ukuran variabilitas. Kemudian desil, persentil, kuartil. Kemudian z-score, box plot. Nah, semuanya itu bisa menggunakan data tunggal maupun data yang dikelompokkan. Ya. Ini referensinya adalah masih Triola dan J. Supranto. Nah, kita masuk ke tendensi sentral, itu ada dua indikator, mean, median, dan modus. Nah, jadi ini jangan lupa bahwa statistik itu bicara tentang apa? Sampel ya. Jadi jangan lupa selalu ada namanya populasi, kemudian sampel. Jadi populasi isinya, jadi ini bintang-bintang ini adalah sampel-sampel yang kita ambil dari populasi ya. Dari sampel ini kita bisa menghitung yang namanya X-bar. X-bar itu apa? Rata-rata. Kemudian dari sampel ini kita bisa menghitung namanya varians atau S-square. Nah ini adalah statistik ya. Nah statistik itu lambangnya seperti ini. Nah nilai sebenarnya itu ada di populasi. Nah nilai sebenarnya itu atau true value-nya itu ada di populasi. Nah istilahnya lambangnya adalah mu ya untuk rata-rata dan sigma square untuk varians. Jadi data sampel digunakan untuk mengestimasi true value ini. Nah ini lambangnya tadi sudah ini X-bar untuk sampel. Jadi X-bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. N itu jumlah sampel. Kemudian kalau populasi kita gunakan mu ya. Jadi sama juga rumusnya sigma XI dibagi dengan N. Nah di sini N itu adalah jumlah populasinya ya, jumlah populasi. Kalau ini adalah jumlah sampel. Oke, kalau median itu adalah nilai tengah ya. Jadi median adalah ukuran lokasi yang paling sering dilaporkan untuk data pendapatan tahunan atau nilai properti. Jadi bedanya median dengan mean, jadi kalau ada nilai yang sangat besar, itu akan meningkatkan nilai mean atau nilai rata-rata. Nah, kalau
median itu nggak terpengaruh sama nilai ini ya, nilai apa? Nilai besar ini ya. Kemudian median itu adalah nilai di tengah setelah data disusun dalam urutan naik. Jadi kalau mau menghitung median, datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kalau data ganjil, mediannya adalah nilai tengah. Ya. Nah, kalau data genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Ini secara umum ya. Oke, dan mode atau modus itu adalah kumpulan data yang frekuensinya terbesar ya, atau paling sering muncul. Nah, kalau ada dua modus itu namanya bimodal, kalau lebih dari dua mode itu namanya multimodal. Nah, ini contohnya untuk data tunggal. Jadi kalau min itu cara menghitungnya adalah, nah ini ada data 9311836. Jadi cukup kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 1 tambah 8 tambah 3 tambah 6 sama dengan 30. Nah, ini yang namanya sigma X, I. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya ada 6. Berarti X bar itu adalah 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian median. Nah, median ini ada N-nya ada berapa? Genap ya. Jadi median itu membagi, setelah data diurutkan, membagi data menjadi dua kelompok. Ya. Jadi ini data yang sudah diurutkan ya, 1, 3, 3, 6, 8, 9. Nah ini dibagi dua. Berarti kalau kita bagi dua, berarti di sini kan? Ya. Jadi yang sebelah kiri saat ada 3 data, yang sebelah kanan juga ada 3 data. Berarti diperoleh median itu adalah 3 plus 6 ya, dibagi 2. Itu sama dengan berapa? 4,5. Nah, mode atau modus itu yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Nah, yang paling sering muncul itu adalah 3 ya. Dia 2 kali. Frekuensinya 2 kali sehingga modenya 3. Jadi sekali lagi tendensi sentral ada 3, min, median, dan mode atau modus ya. Ini sekedar tambahan saja, jadi ada beberapa istilah, ada arithmetic mean, ada geometric mean, kemudian ada harmonic mean, kemudian ada root mean square. Ya. Ini sekedar tambahan saja. Kemudian pengertian mean, nah ini pengertian mean itu adalah dia, yang merah ini adalah mean ya. Jadi dia merata-ratakan nilai yang dot-dot ini. Jadi dia rata-ratakan. Nah, ini pengertian min. Nah, jadi kalau ada nilai yang besar, min, misalkan ada di sini ya, ada nilai yang besar sekali, nah maka minnya akan berubah, dia akan bergeser ke sini. Ya. Jadi min itu adalah rata-rata dari banyak nilai. Jadi semakin apa? Jadi seperti ini nih, kalau min itu, nah ini. Ya. Jadi di sini ada ember air dingin, ada ember air panas ya. Jadi kalau kita masukkan tangan kita ke tangan kanan ya, ke mana? Ke air dingin, kemudian tangan kiri ke air panas, maka ketika kedua tangan kita masukkan ke ember yang air hangat, maka akan ada 2 kesimpulan ya. Jadi tangan yang tadi dimasukkan ke tangan kiri ya, tangan kiri dimasukkan ke air panas, kemudian dimasukkan ke air hangat, itu akan terasa dingin. Nah, sedangkan yang tadi tangan kanan dimasukkan ke air dingin, dimasukkan ke air hangat, itu akan terasa panas. Nah, ini yang dinamakan rata-rata yang ekstrim ya. Jadi ada dingin, ada panas. Nah, di tengahnya ini adalah rata-rata. Tapi kalau seperti ini hati-hati, jangan don't try this at home ya. Kenapa? Karena ini air panas ya, kalau tangan dimasukkan itu akan
kebakar ya. Tapi itu konsep rata-rata itu kita harus memperhatikan ada nggak sih nilai yang ekstrim ya, ekstrim besar atau ekstrim yang di sini yang rendah ya. Oke. Karena kita masuk ke range standar, deviasi dan varians. Ya. Ini adalah ukuran dispersi ya atau ukuran penyebaran data atau ukuran variability. Ya, jadi ukuran variabilitas, ukuran penyebaran atau ukuran keragaman data. Jadi semakin besar ukuran ini berarti datanya semakin bervariasi, sebarannya semakin besar, kemudian keragamannya juga semakin besar. Nah, manfaatnya apa? Nah, di sini contohnya ya. Ada pemasok A dan B ya. Jadi kita dalam memilih pemasok A dan B, itu bukan hanya yang kita perhatikan rata-ratanya ya, bukan hanya rata-rata pengiriman, tapi yang harus kita perhatikan juga adalah variabilitas waktu pengiriman untuk masing-masing pemasok. Ya. Contohnya, ini A dan B, ini variasi pengiriman ya. Jadi yang A itu yang merah ya. Kemudian yang B itu yang biru. Nah, secara rata-rata kedua pemasok itu punya rata-rata pengiriman yang sama, yaitu 10. Nah, oke ya. Ini A ini. Ini A, ini B. Ya. Nah, untuk A itu maksimal waktu pengiriman itu 13. Nah, sedangkan yang B, maksimal waktu pengiriman itu 20. Kemudian yang A, minimal pengiriman itu 7, sedangkan yang B, minimal pengiriman itu 0. Kemudian standar deviasinya atau penyebarannya, keragaman datanya itu, untuk yang A 1,8, yang B 6,2. Nah, kalau Anda sebagai manajer pembelian, kira-kira Anda milih pemasok A atau B? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Halo, ada yang masih ada ini di Adinda bisa jawab kira-kira pilih yang mana? Iya, Pak. Kira-kira pilih pemasok yang mana? Yang A ya, Pak. Oke, pilih yang A. Kenapa? Karena Standar deviasinya lebih kecil, Pak. oke, jadi fokus Anda adalah di standar deviasinya ya. Jadi karena standar deviasinya paling kecil, artinya apa? Ya, jadi istilahnya lebih stabil ya waktu pengirimannya, sehingga ada kepastian ya. Jadi ada kepastian tentang pengiriman sehingga Anda milih pemasok yang dari A. Ya, jadi boleh ya. Jadi seperti itu bisa ya. Jadi kita pilih yang A. Kenapa? Karena relatif lebih stabil ya
ininya waktu pengirimannya. Walaupun yang B itu, kalau B itu waktu pengirimannya nggak stabil kan, kadang-kadang cepat sekali 0 ya, kadang-kadang lama sekali 20. Ya. Jadi ini tentu akan mengganggu proses penjualan barang ya. Kalau kita lagi butuh pasokan, kalau lama kan repot tuh kita untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oke, berikutnya. Jadi ukuran variabilitas itu di sini ada range atau rentang ya, yaitu maksimal dikurangi minimal. Kemudian ada namanya interquartile range atau IQR, kemudian ada variance simpangan, kemudian ada standard deviation atau simpangan baku, kemudian ada coefficient of variance. Jadi cukup banyak ukuran-ukuran variabilitas data. Nah, range itu adalah selisih antara range itu adalah selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal ya. Ini adalah ukuran yang paling sederhana, kemudian sangat sensitif dari nilai besar dan nilai kecil. Oke. Kemudian variance. Variance itu mengukur variabilitas data yang memanfaatkan semua jenis data. Jadi kalau range itu hanya memanfaatkan 2 jenis data, maksimal dan minimal. Kalau variance itu dia memanfaatkan semua data. Nah, kalau sampel itu maka digunakan X bar ya. Variance itu kalau sampel itu S square ya, sedangkan kalau population itu sigma square. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi variance untuk sampel itu S square sama dengan sigma dari selisih antara XI dengan X bar dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N-1. Jadi karena sampel, maka dibagi dengan N-1. Kalau populasi, sigma square, maka, nah jadi ada 2 sigma ya. Ini sigma, kalau untuk varians itu sigma kecil. Kalau untuk penjumlahan itu sigma besar. Jadi sigma capital dalam kurung XI dikurangi mu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N ya. Dibagi dengan N. Kenapa? Karena ini populasi. Kenapa di-squarekan? Karena untuk menghilangkan nilai negatif ya. Jadi kadang-kadang XI itu lebih kecil dari X bar atau dari mu, sehingga ada negatif. Nah, kalau negatif berarti saling menghilangkan ya. Nah, untuk membuat negatif menjadi positif maka dikuadratkan. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi kalau S itu sama dengan akar dari varian S square, kemudian sigma standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi kalau variance itu S dikuadratkan atau sigma dikuadratkan, sedangkan kalau tidak dikuadratkan itu namanya standar deviasi. Nah, cara cepat untuk standar deviasi itu seperti ini. Jadi S itu sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan perkalian N kali N-1. Ya. Jadi bisa pakai cara yang seperti ini, hitung dulu varians, kemudian di pangkat 2-kan, di akar pangkat 2-kan, atau cara langsung seperti ini. Ya. Itu ada di buku ya rumusnya, ada di PDF yang Triola. Nah, koefisien varians itu menunjukkan seberapa besar standar deviasi dikaitkan dengan min. Ya. Maka rumusnya adalah S dibagi X bar dikali 100. Atau kalau populasi, sigma dibagi mu kali 100. Jadi
Semakin besar koefisien varians, maka datanya semakin heterogen ya. Jadi semakin bervariasi. Jadi semakin besar koefisien varians, datanya semakin bervariasi. Nah, ini perbandingan saja antara varians dengan standar deviasi ya. Jadi nah, mungkin yang ini ya. Jadi kalau varians itu S square ya. Kalau standar deviasi, kalau sampel cukup S. Nah, sehingga satuannya, nah kalau varians itu satuannya adalah satuan yang dikuadratkan. Kalau di sini sama, kalau standar deviasi itu kelebihannya adalah unit yang digunakan sama dengan unit yang data aslinya. Jadi kalau data aslinya meter, maka varians itu juga satuannya dalam meter. Standar deviasi satuannya dalam meter. Ya. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di varians, kalau datanya meter, dia satuan variansnya adalah meter kuadrat. Jadi nggak sama ya. Jadi kita lebih suka menggunakan standar deviasi. Kenapa? Ya ini, jadi karena satuannya sama. Antara satuan data dengan satuan standar deviasi. Kemudian kita masuk ke persentil, desil, persentil, dan kuartil ya. Apa itu dimaksud dengan desil dan persentil kuartil itu? Jadi kita dahului dengan pengertian. Jadi ada dua pengertian ya. Fraktil atau fraktal, kemudian kuantal ya. Jadi cara membagi data bisa jadi ada dua istilah, fraktal dan kuantal. Itu sebetulnya sama-sama cara membagi data. Jadi bisa fraktal, bisa kuantal, kemudian dari fraktal kuantal itu bisa muncul namanya desil, kuartil, dan persentil ya. Nah, sekarang kita masuk ke persentil ya. Jadi kalau desil, nah di sini nih yang penting di sini cara memahaminya ya. Nah, jadi kalau kuartil itu, ya, yang ini, kuartil itu membagi data setelah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, oleh karena itu yang harus kita cari adalah Q1, Q2, dan Q3. Ya. Kemudian desil, setelah data kita urutkan, kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga yang harus kita cari adalah D1, D2, sampai dengan D9. Ya. Nah, persentil itu membagi data setelah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Sehingga yang harus kita cari adalah P1 sampai dengan P99. Ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara kuartil dengan persentil. Kalau Q1 itu sama dengan P25, Q2 sama dengan D5 sama dengan P50 atau median, kemudian Q3 sama dengan persentil ke 75. Nah, jadi ini, jadi fraktal itu ada 3, kuartil, desil, dan persentil ya. Kuantal juga gitu, kuantal itu ada kuartil, ada desil, ada juga persentil ya. Jadi sama saja sebetulnya. Oke, tadi sudah persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah datanya diurutkan ya. Nah, urutkan menaik ini, ascending order. Oke. Nah, untuk mencari nilai data persentil itu maka digunakan rumus ini, yaitu jumlah nilai data yang kurang dari X dibagi dengan total nilai data dikali dengan 100. Ya. Itu mencari nilai persentil. Contohnya, ya di sini perhatikan. Di sini ada 40
Chips Ahoy cookies ya. Jadi chip Ahoy cookies itu yang ini yang digambar, ini namanya chip cookiesnya. Ini cookies ya. Jadi ada 40 cookies seperti ini. Nah, setelah dibuka, cookies ini isinya itu ada chips ya. Jadi perhatikan ada istilah cookies. Cookies itu yang ini tadi chips Ahoy, ini namanya cookies. Nah, di dalam chips Ahoy ini ada namanya chips ya. Jadi ada chips. Chips itu yang di sini, yang di piring ini. Ini chips ya. Jadi kita mau menguji dalam satu cookies ini ada berapa chips. Jadi dikumpulkan 40 cookies ya, 40 bungkus lah, katakanlah 40 bungkus seperti ini. Kemudian dibuka isinya. Nah, ternyata dari 40 bungkus itu isi chipsnya beda-beda. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang 22, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 25, kemudian 26, 27, 28, dan 30. Nah, ini data sudah diurutkan ya. Nah, kita sekarang mau mencari cookies yang isi chipsnya kurang dari 23. Jadi kita ingin pada persentil keberapa cookies yang isi chipsnya kurang dari 23. Ya. Jadi setelah diurutkan, ternyata ada berapa cookies yang chipsnya kurang dari 23. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 cookies bungkus atau 10 bungkus ya, yang isinya kurang dari 23 chips. Nah, ini kita bagi dengan totalnya 40 bungkus dikali 100, sehingga ketemu 25. Artinya apa? Pada persentil ke-25 itu akan diperoleh bungkus cookies yang kurang dari 20, yang isinya kurang dari 23 chips. Jadi ketemu ya, ini persentil ke-25 yang isinya bungkus cookies kurang dari 23 chips. Nah, kita juga bisa menghitung posisi dari sebuah nilai ya. Jadi misalnya kita sudah tahu persentil ke-75, itu nilainya berapa? Ini kita gunakan rumus ini, L sama dengan K dibagi 100 kali N. Ya. Contohnya ini, berapa nilai data untuk persentil ke-25 untuk 40 sampel data? Jadi caranya L sama dengan K dibagi 100 kali N. Itu sama dengan K-nya berapa? Persentil ke-25 berarti 25 dibagi 100 kali 40. Berarti ada di data ke-10. Ya. Nah, persentil ke-50 dari 70 sampel data. Berarti K-nya 50 dibagi 100 kali 70. 35,5. Berarti median atau P50 ada di nilai data ke-36. Nah, ini kita cari berapa nilai data tersebut. Tapi kita sudah tahu posisinya adalah setelah diurutkan di ke-36. Kalau yang di atas ini kan tadi sudah ketahuan kan di 10 ya. Oke. Jadi persentil banyak digunakan untuk skor di perguruan tinggi. Ya. Ini contohnya. Kalau Anda berada di persentil ke-20, berarti nilai Anda itu lebih tinggi daripada 20% lainnya. Ya. Jadi kalau persentil ke-20 nilainya 45, berarti nilai Anda itu ya artinya apa, lebih baik daripada 20% peserta lainnya. Jadi misalkan di sini Anda di sini 45, berarti yang di sini lebih kurang dari 45 kan? Nah, jadi kalau dikaitkan dengan nilai, semakin tinggi persentil maka nilai
skornya makin tinggi ya. Ini contohnya ya. Pada persentil ke-75 itu nilai skornya adalah 1.400. Berarti apa? Artinya apa? Jadi 75% itu nilainya kurang dari 1.400. Ya. Berarti yang 25%-nya ini di atas 1.400. Ya, ini 25% di atas 1.400. Itu arti dari kalau persentil 75 itu nilainya 1.400. Nah ini, dengan asumsi distribusi datanya itu normal, ya seperti ini, maka nilai terendah itu ada di sebelah kiri ya. Sedangkan nilai tertinggi itu ada di sebelah kanan sini. Ini nilai yang rendah ya. Oke, kuartil. Kuartil tadi setelah data diurutkan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, dalam kuartil yang harus kita cari adalah Q1, Q2 dan Q3. Ini. Jadi ini kalau kita bagi dalam 4 bagian yang sama berarti ada 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga, dan 25% keempat. Nah, kita tinggal menghitung Q1-nya, Q2, dan Q3. Ini contohnya ya. Jadi setelah data diurutkan, nah ini kita, jadi perhatikan, ini dibagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Setiap bagian isinya 3 data kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita tinggal cari, berarti Q1 di antara 26 dan 27, Q2 di antara 32 dan 40, dan Q3 di antara 50 dan 52. Oke. IQR itu adalah ukuran dispersi ya, salah satu ukuran dispersi atau sebaran. Nah, IQR itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Jadi yang dimaksud dengan IQR itu adalah yang di sini, yang di tengah-tengah. Ya, jadi 50% data di tengah itu mencerminkan IQR. Ya. Q3 dikurangi Q1. Nah, ini yang kuning-kuning itu adalah IQR ya, yang dimaksud dengan IQR itu yang kuning-kuning. 50% di tengah-tengah. Nah, ini jadi di sini ada data dot plot. Nah, tim 1, tim 2 itu punya mode median min yang sama, tetapi sebarannya berbeda ya. Jadi secara mode median min itu sama kedua tim, tetapi ingat ini penyebarannya berbeda ya. Jadi yang tim 1 itu ngumpul di sini, yang tim 2 menyebar ya. Sehingga IQR-nya pun berbeda ya. Nah, kalau data ganjil seperti ini ya, jadi jangan lupa kita hitung dulu Q1, Q3. Setelah itu bisa kita hitung IQR-nya. Ya. Jadi sekali lagi jadi kita bagi ya menjadi 4 bagian yang sama. Ini untuk data genap ya. Kita membagi setelah diurutkan membagi ke dalam bagian yang sama. Oke. Ini juga ya. Oke. Nah, desil, kalau desil itu membagi dalam 10 bagian yang sama. Sehingga yang harus kita cari adalah desil 1 sampai desil 9 ya. Nah, jadi perhatikan, kita tidak bisa mencari kuartil 0, kuantal 0, persentil 0, atau desil 0 ya. Jadi kita tidak bisa mencari. Kita juga tidak bisa mencari kuartil 4, kuantal 1, atau persentil 100, atau desil 100 itu tidak bisa dicari ya.
Yang kita bisa cari adalah Q1, Q2, Q3, kemudian D1 sampai dengan D9, kemudian P berapa? P1 sampai P99. Jadi ini nggak ada ya. Q4 itu nggak ada. D10 itu nggak ada. P100 itu nggak ada. Oke. Ini kalau asumsinya distribusi normal seperti ini. Ini masih ada waktu nggak sih saya? Masih ada ya? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 10, Pak. Ya? Masih ada waktu ya? Ya, masih. Masih ya. Takutnya kasihkan ngomong, tentunya kelewat. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya absen dulu ya. Adinda? Ada? Hadir, Pak. Aisyah? Salsabila? Hadir, Pak. Alma? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Fatin? Hadir, Pak. Vira? Hadir, Pak. Sebentar. Tadi sampai Vira ya. Oke. Firda? Hadir, Pak. Firza? Hadir, Pak. Fitria? Hadir, Pak. Hermawan? Hermawan ada? Hadir, Pak. Dodi? Hadir, Pak. Fajar? Hadir, Pak. Ibrahim? Hadir, Pak. Karima? Hadir, Pak. Hadir. Kevin? Hadir, Pak. Laksamana? Hadir, Pak. Mega? Ada Mega? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Belinda? Hadir, Pak. Mutia? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Ada dua Nabila ya, Nabila Ayu? Hadir, Pak. Nanda? Hadir, Pak. Niwayan? Hadir, Pak. Kintara? Hadir, Pak. Rizaldi? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Salsabila? Hadir, Pak. Seven? Hadir, Pak. Singgi? Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Simpan, oke, sudah. Oke. Jadi secara portal sudah aman ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Saya. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Siapa nih? Fatin. Fatin. Oke, silakan. Pak, tadi kan dijelaskan ada fraktil sama kuantil. Nah, itu hal yang paling membedakan apa ya, Pak? Tadi dikatakan isinya itu sama, ada desil, presentil, sama kuartil. Oke. Ya, jadi fraktil, kuantil itu sebetulnya konsepnya sama ya. Jadi konsepnya sama, membagi data. Ya, jadi membagi data dalam bagian yang sama. Ya. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan, tetapi intinya itu sama ya. Jadi makanya di buku Triola itu tidak dibahas fraktil, tidak dibahas kuantil, karena konsepnya sama. Dia membagi menjadi bagian yang sama setelah data diurutkan. Jadi fraktil yang khusus atau kuantil yang khusus itu apa? Yaitu misalkan kuartil, ya, desil, kemudian persentil. Jadi hanya istilah ya. Mungkin kalau secara spesifik bisa dibedakan. Misalkan kuantil itu fokus pada apa? Pada ini apa? Misalkan distribusi data ya. Distribusi data itu, ini contohnya ini nih. Bentar ya. Kuantil. Nah, kalau kuantil itu istilahnya ini 0,25, 0,5, 0,75. Kenapa diistilahkan seperti ini? Karena nanti dikaitkan dengan luas ya. Jadi, nah ini, jadi kuantil itu dikaitkan dengan luas. Jadi secara matematis ini adalah kurva distribusi normal. Itu secara matematis itu nilainya 1. Jadi ini cara menurunkan kurva ini pakai rumus yang ini ya. Ini ada secara matematis. Jadi istilahnya itu kuantil itu membagi bagian yang satu ini ke dalam beberapa bagian. Makanya ada istilah tadi ya, ini. Mana ini yang, nah ini ada istilah 0,25 kuantil. Jadi satu ini dibagi jadi 0,25-nya. Kemudian 0,5 kuantil, berarti 1 kali 0,5-nya. Kemudian 0,75 kuantil, jadi 1 kali 0,75. Nah, kalau fraktil, nah fraktil itu termasuk kuartil, persentil, dan desil. Ya. Itu kalau mau dibedakan ya, antara apa? Sorry, antara fraktil dengan kuantil. Itu kalau mau dibedakan. Tapi intinya sama, membagi bagian data setelah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama. Secara spesifik ada istilah kuartil, membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil, membagi data menjadi 10 bagian yang sama, dan persentil, membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Oke, bagaimana Fatin? Bisa diterima pengertian fraktil, kuantil, kuartil, desil, persentil? Berarti intinya sama aja ya Pak, antara fraktil sama kuantil itu? Ya, intinya sama, membagi setelah data diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama. Ya, intinya sama, hanya secara spesifik kuantil itu membagi luas ya, luas apa
distribusi data tadi yang jumlahnya 1 menjadi bagian-bagian tadi 0,25, 0,5, dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, saya share lagi ya. Ini sebetulnya sama ya. Ini ada kuantil, desil, persentil, cuma perhatikan kita tidak bisa menghitung P100, D10 ya, itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mulai dari P1, D1, kemudian Q1 ya. Jadi Q1, Q2, Q3. Jadi jangan dihitung Q4 ya. Ini nggak ada. Kemudian D1 sampai D9. D10 nggak ada. P1 sampai P99. P100 nggak ada. Kenapa? Yaitu dia, karena dia membagi bagian menjadi data yang sama. Nah, contohnya, coba saya mau ngecek pengertian Anda ya. Ini ada data, berikut urutan tinggi badan 20 orang. Tinggi badan Anda berada di urutan ke-17. Nah, pertanyaannya, ini Anda berada di desil keberapa, persentil keberapa, kuantil tinggi bagian badan Anda dari kelompok 20. Jadi ini data tinggi badan ya, sudah diurutkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas ya. 20 orang. Nah, Anda berada di urutan ke-17. Nah, ini ada di desil keberapa ini? Ada di persentil keberapa, kuantil berapa? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama, persentil 100 bagian yang sama, sedangkan kuantil itu nanti mengikuti ya.
Jadi ketua kelasnya siapa nih di kelas 519? Saya, Pak. Oke, Singgi. Desil keberapa? Sudah ketemu belum? Kalau desilnya saya ke 9, Pak. Karena dia 8,5 terus dibulatin jadi ke 9 gitu. Desil ke 9. Oke. Wakil ketua kelas siapa? Hadir, Pak. Fitria. Persentil keberapa? Ini hasilnya 80,9 ya, berarti 81, Pak. 81 ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita lihat ya jawabannya ya. Nih. Jadi ada 16 orang yang lebih, istilahnya katakanlah lebih pendek ya dari Anda ya. Jadi ada 16 orang yang lebih pendek atau 16 dibagi 20 sama dengan 80%. Artinya Anda berada di desil ke 80. Persentil ke 80, desil ke 8, kuantil ke 0,8. Ya, jadi ingat tadi yang skor ya. Jadi kalau skornya misalkan persentil ke 45, skornya 90. Berarti nilai kita itu lebih, kalau kita berada di desil 45 berarti nilai kita itu lebih tinggi dari 45% yang lainnya ya. Jadi gitu ya. Jadi di sini, jadi walaupun tadi hitungan, jadi perhatikan ini ada data 20 ya, 20 orang. Jadi kalau kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka Q1 itu ya, Q1 itu ada di antara 5 dan 6. Ya. Kemudian Q2 ada di antara 10, 11. Q3 ada di antara 15 dan 16. Oke ya. Kemudian, jadi Q4 nggak ada kan di sini kan? Perhatikan ya, ini ada Q4, D10, P100. Nah ini nggak ada nilainya nih. Makanya Q4 itu sebetulnya nggak ada, D10 nggak ada, P100 itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Nilai maksimal itu adalah 20. Ya. Kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Makanya D1 itu ada di antara mana? 2 dan 3, D2 antara 45, D3 67, D4 89, nah D5 ya, perhatikan ini Q2, D5, P10 itu nilainya sama, ada di antara 10 dan 11. D6 sama dengan P10 di sini, D7, P70 ada di sini. Nah, Q3 sama dengan P75 ada di sini. Nah, D8 atau P80 ada di antara 16 dan 17. Nah, karena tinggi Anda ada di 17, maka dikatakan Anda berada di persentil 80 dan desil 8. Artinya apa? 80% data itu tingginya lebih rendah dibandingkan tinggi Anda. Maksudnya gitu ya. Jadi artinya Anda berada di P80, berarti tinggi badan Anda lebih tinggi dibandingkan 80% yang lainnya. Oke, tadi ada yang menghitung berapa P90 ya, atau D9 ya. Kalau D9 kan di sini kan, sedangkan Anda di 17 kan.
Jadi kalau D9 atau P90 kurang tepat. Kenapa? Karena Anda ada di 17, di ranking 17. Sedangkan D9, P90 ada di antara 18 dan 19. Nah ini, jadi pengertian persentil desil. Jadi kalau Anda berada di P80 berarti 80% lebih rendah dari Anda gitu maksudnya. Kemudian statistik yang lainnya adalah semi interquartile range ya, Q3 dikurangi Q1 dibagi 2, mid quartile Q3 ditambah Q1 dibagi 2, kemudian 10 dikurangi 90 percentile range itu P90 dikurangi P10 ya. Tapi ini jarang digunakan ya, jarang kita gunakan. Kemudian berikutnya Z-score atau box plot ya. Ini ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur lokasi relatif dan mendeteksi adanya outlier. Nah, yang kita gunakan pertama adalah angka baku atau skor Z atau Z-score. Kemudian ada teorema Chebyshev. Kemudian terkait dengan teorema Chebyshev itu ada namanya empirical rule. Kemudian berikutnya adalah dari data-data ini kita bisa mendeteksi adanya outlier ya, terutama dengan IQR ya. Jadi tadi kita sudah bisa menghitung IQR ya, Q3 dikurangi Q1. Nah, dengan ini kita bisa mendeteksi adanya outlier. Nah, ini Z-score. Rumus ini jangan sampai lupa ya. Jadi Z-score itu adalah X1 dikurangi X bar dibagi S. Ini untuk sampel. Nah, kalau untuk populasi, maka tinggal kita ganti saja. XI dikurangi mu, ya, dibagi dengan sigma. Jadi mu untuk populasi, sigma untuk populasi juga. Ini. Ya, jadi Z-nya sama, hanya yang kita ganti X bar, mu, standar deviasi S, jadi standar deviasi sigma. Ini Z-score atau angka baku. Manfaatnya apa? Nah, kita perhatikan dulu ya, sebentar. Z-score itu untuk buku Toyola itu dibulatkan ke 2 desimal, 2 angka desimal. Ya. Jadi Z-score itu, nah ini Z-score ya. Z-score itu dimulai dari yang tengah-tengahnya itu 0, ke kanan 1, 2, 3. Jadi maksimal 3 ya. Kemudian ke kiri, min 1, min 2, min 3. Ini yang paling besar adalah min 3. Jadi jangan bikin Z-score itu 4 ya, jangan ya. Z-score 4 itu nggak ada. Nah, Z-score antara min 2 sampai dengan 2 itu dikatakan nilai yang umum, nilai yang lazim. Nah, Z-score antara 2 sampai 3 dan seterusnya, 3, berapa, kemudian min 2, min 3, dan seterusnya, itu adalah nilai yang tidak lazim. Jadi ini yang lazim, ini nilai yang tidak lazim. Makanya tadi gambar kurvanya seperti ini kan. Jadi dikatakan tidak lazim, kenapa? Karena kecil. Frekuensinya dia kecil. Sedangkan yang lazim itu frekuensinya besar. Nah, ini manfaat dari Z-score. Contohnya ya, denyut nadinya itu 48. Denyut nadi seseorang 48. Rata-rata itu 67,3. Simpangan bakunya 10,3. Berapa Z-score-nya, nilai bakunya? Z-score-nya adalah min 1,87. Nah, ini lazim atau tidak? Nah, kita balikkan ke sini.
min 1,87 atau itu ada di mana? Di sini kan? Berarti ini adalah nilai yang lazim. Jadi denyut nadi 48 itu adalah nilai yang lazim. Nah, Triola bilangnya not unusual. Ya. Atau usual ya, gampang gitu usual. Nah, ini penggunaan dari angka z-score untuk menentukan apakah suatu data itu masuk kategori lazim atau tidak lazim ya, ordinary atau unusual. Jadi istilahnya bukan usual value ya, tapi ordinary value sama unusual values. Oke. Ini contoh lain. Membandingkan nilai. Kira-kira Anda ini bagus di statistika atau di akuntansi. Nah, ini kita bandingkan dengan Z-score. Misalkan nilai statistikanya Anda itu 75. Rata-rata kelasnya 65, simpangan baku kelasnya 4. Kemudian nilai akuntansi 70, rata-rata kelas 60, simpangan baku kelasnya 3. Nah, ini semuanya kita konversi ke Z-score. Nah, nilai statistika Anda itu Z-score-nya itu 2,5. Akuntansi 3,3. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan. Nah, Z-score 0 itu sama dengan nilai rata-rata ya. Statistika nilai rata-ratanya 65, akuntansi nilai rata-ratanya 60. Kemudian karena positif berarti ke kanan, ini Z-score 1, 2, 3. Nah, nilai 75 itu ada di Z-score 2,5. Nilai 70 ada di Z-score 3,3. Berarti bagusan yang mana? Berarti secara statistik nilai Anda bagus di akuntansi. Kenapa? Karena Z-score-nya lebih tinggi ya. Masuk ke apa? Dua-duanya masuk ke unusual ya. Ya, dua-duanya masuk ke unusual. Masuk ke unusual, tetapi karena akuntansi lebih tinggi, berarti Anda lebih bagus nilainya secara statistik kelas ya, itu lebih tinggi dibandingkan nilai statistik. Walaupun secara absolutnya nilai akuntansi 70, nilai statistik 75. Tetapi secara statistik itu Anda lebih bagus. Oke ya. Nah ini kalau mode datanya, kalau distribusi datanya adalah terdistribusi normal. Oke. Nah, ini ada seorang ahli statistik dari Rusia, dia meneliti banyak data, kemudian dia menyimpulkan adanya hubungan ya antara distribusi data, ya, itu pakai rumus ini. Nah, satu ya, jadi pakai kata at least, paling sedikit 1 minus 1 dibagi K pangkat kuadrat dari data itu akan berada di K standar deviasi dari rata-rata. Ya. Di mana K itu adalah lebih besar daripada 1. Ya. Jadi ini menurut Chebyshev ya. Jadi kalau K-nya 2, standar deviasi berarti 75% data masuk dalam ini apa? Dalam apa? Jadi begini ya, memang enaknya pakai ini. Nah, ini udah empirical rule ya, jadi begini. Jadi kalau Chebyshev itu, kalau distribusi normal, ya, maka 2 standar deviasi, ya ini 2 ya. Ini kan 0, ya berarti ini 2. Nah ini berarti mencerminkan 75%. Ya. Jadi perhatikan, kurva distribusi normal, itu luasnya itu secara matematis itu nilainya 1 ya. Ini 1. Nah kemudian kita bagi-bagi, ya kita bagi-bagi. Kalau 2 standar deviasi, ini mencerminkan 75%.
Kalau 3, berarti tambah lagi ke kiri kanan, berarti berapa? 89. Kalau 4 berarti sampai ujung-ujung ini nih. Itu mencerminkan 94. Nah, Chebyshev theorem ini diuji dengan data empiris, ternyata agak beda sedikit ya. Nah, ini kalau pakai data empiris, kalau distribusinya normal, maka 1 plus minus 1 standar deviasi itu mencerminkan 68% data. Seperti ini ya. Berarti plus minus, ini maksudnya plus minus 1 standar deviasi. Kalau plus minus 2 standar deviasi, itu mencerminkan 95% data. Oke. Ini plus minus 2 ya. Nah, kalau plus minus 3 standar deviasi, itu ini 3 standar, itu mencerminkan 99,7%, hampir keseluruhan. Ini berdasarkan data empiris. Oke. Ini jangan lupa empirical rule itu adalah 68, 95, 99,7. Ya. Ini dihafal ya. 68 kalau plus minus standar deviasi, 95 kalau plus minus 2 standar deviasi, 99,7 kalau plus minus 3 standar deviasi. Ini empirical rule ya. Ini yang dimaksud plus minus standar deviasi dari rata-rata ya. Itu 68% data. Kalau plus minus 2 standar deviasi itu mencerminkan 95% data. Nah, kalau plus minus 3 standar deviasi itu sudah mencerminkan hampir keseluruhan ya, 99,7. Nah, jadi yang saya arsir ini itu mencerminkan 99,7% data. Jadi belum sampai 100% ya, belum sampai 100%. Karena kalau sampai 100% ini sampai ujung sana ya, ke sana ya, sampai nggak terbatas ini. Ini 100% ini nggak terbatas kalau secara matematis ya. Makanya nggak sampai 100%, kurang 0,3%. Nah, 0,3%-nya ini yang ujung kiri kanan sampai tak terbatas, ujung kiri kiri sampai tak terbatas. Nah, kegunaannya seperti ini. Nilai tes CPNS 1.000 orang peserta sebagai berikut. Nilai rata-rata 100 ya. Jadi nilai rata-rata 100 berarti ini apa? X bar ya. Kemudian simpangan bakunya 20. Berapakah jumlah orang peserta yang nilainya mulai dari 80 sampai 120? Berapa nilainya? Nah, ini kita bisa pakai yang namanya empirical rule ya. Jadi nilai 80 sampai 120 itu berada dalam rentang plus minus 1 standar deviasi. Ya, jadi rata-ratanya tadi berapa? 100 ya. Jadi rata-ratanya 100 plus 1 standar deviasi minus 1 standar deviasi. Ya, berarti 1 standar standar deviasinya ada 20 ya. Berarti 20 100 plus 20 ya, berarti 100 dikurangi 20 80, 100 ditambah 20 120 ya, berarti rentang ini adalah nilainya 68%. Berarti berapa jumlah peserta yang nilainya 80 sampai 120? Berarti pakai empirical rule 68% kali total peserta 1.000 orang. Berarti sekitar berapa? 680 orang peserta, nilainya 80 sampai 120. Nah, ini manfaat dari empirical
rule. Oke ya, ini udah tadi. Nah, ini juga tadi sudah untuk menentukan apakah nilai itu masuk nilai yang lazim atau tidak, yaitu patokannya adalah plus minus 2 standar deviasi. Nah, dari luar itu maka dikatakan unusual ya. Nah, makanya ada rumus cepat untuk menghitung standar deviasi adalah range dibagi dengan 4. Range itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal ya. Oke, untuk mendeteksi outlier, outlier adalah nilai yang sangat kecil atau nilai yang sangat besar ya. Jadi outlier itu kalau pakai z-score itu biasanya di luar kalau kurang dari min 3 atau lebih dari plus 3 itu dikatakan outlier. Ya. Z-score-nya kurang dari min 3 berarti min 3, ya. Atau lebih dari 3 itu berarti dikatakan outlier. Nah, outlier itu bisa karena salah catat ya. Bisa juga karena salah proses. Atau juga memang data sebenarnya itu memang ada outlier. Ya. Nah, ini ada namanya 5 number summary. 5 number summary itu bisa diringkas masuk ke dalam namanya grafik box plot. Ya. Jadi ada dot plot, ada box plot. Nah, ini gambar dari box plot. Nah, dari gambar box plot ini kita bisa memperoleh yang namanya 5 number summary. Apa saja? Nilai minimum, Q1, Q2, Q3, dan nilai maksimum. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dengan membuat box plot, kita bisa mendapatkan 5 number summary. Minimum, maksimum, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian untuk menentukan outlier, itu pakai rumus ini. 1,5 IKR dikurangi Q1, 1,5 IKR ditambah Q3. Nah, di luar itu, rentang itu dinamakan outlier. Ya. Nah, ini. Jadi, yang merah-merah ini adalah outlier. Ini outlier. Ya, besarnya berapa? Q1 dikurangi 1,5 IKR, dan Q3 ditambah 1,5 IKR. Nah, cara membuat box plot seperti ini, jadi ada yang namanya box ya. Ada ini namanya box. Kemudian ada yang namanya whisker. Ini whiskernya. Nah, berarti yang sini adalah nilai minimum, ini nilai maksimum, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, yang di luar nilai minimum, nilai maksimum itu namanya outlier. Ini contoh box. Jadi nilai minimum itu adalah Q1 dikurangi 1,5 kali IKR. Nilai maksimum itu adalah Q3 plus 1,5 IKR. Di luar nilai maksimum itu namanya outlier. Di luar nilai minimum, maaf, yang lebih rendah dari nilai minimum namanya outlier, yang lebih besar daripada nilai maksimum namanya outlier. Kemudian di box plot kita bisa tahu Q1, median, dan Q3. Sehingga kita bisa menghitung lebar ini yang kita namakan IKR, yang mencerminkan 50% data tengah. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Ya.
Oke, sampai sini saya kira cukup ya. Kita sudah selesai tentang Z-score, box plot. Kemudian data, jadi teorinya sudah, cuman di RPS itu kita dibedakan antara data tunggal dan data yang dikelompokkan. Nah, kalau data dikelompokkan, maka kita harus menghitung yang namanya bobot ya. Jadi untuk menghitung X bar itu kita kalikan dengan bobot. Kemudian contohnya untuk menghitung IPK ya, indeks prestasi kumulatif itu digunakan bobot SKS. Kemudian kalau datanya dikelompokkan dalam kelas-kelas, maka kita harus hitung namanya midpoint dari kelas. Jadi frekuensi kita kalikan dengan midpoint, kemudian kita bagi dengan sigma frekuensi. Varians juga begitu, ya. Jadi sigma frekuensi kali midpoint dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, contohnya ini. Jadi ini adalah data yang dikelompokkan ya. Jadi ini frekuensinya, kemudian kita hitung midpoint-nya, kemudian frekuensi kali midpoint. Nah, frekuensi dijumlahkan ke bawah, ketemu sigma F78, frekuensi kali midpoint dijumlahkan ke bawah, ketemu sigma F kali X. Maka X bar-nya rata-rata adalah 7.201 dibagi dengan 78, yaitu 92,3. Ini juga sama ya. Ini ada kelasnya, ini frekuensi. Kemudian hitung midpoint-nya. Kemudian frekuensi kali midpoint dijumlahkan ke bawah, ketemu rata-rata. 380 dibagi 20. Kemudian kalau menghitung varian sebagaimana? Juga tetap sama, hitung midpoint-nya, kemudian hitung deviasinya, yaitu MI dikurangi X bar. Jadi setelah ketemu X bar ini digunakan untuk menghitung deviasinya. Ya. Jadi midpoint-nya 12 dikurangi X bar-nya 19, berarti min 7. Ya. Setelah itu deviasi ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dikalikan dengan frekuensinya. Setelah itu dijumlahkan ke bawah, ketemu yang namanya sigma FI kali MI dikurangi X bar dikuadratkan. Setelah itu dibagi dengan N-1, ketemu yang namanya varians atau X kuadrat. Nah, standar deviasinya berapa? Berarti akar dari 30. Nah, bagaimana kalau menghitung median dari data berkelompok? Nah, kita gunakan rumus ini ya. Itu di Google Drive itu sudah ada ya. Coba lihat itu ada median data berkelompok. Jadi median sama dengan LO ditambah C dikali 1/2 kali N dikurangi F besar dikurangi F kecil. Nah, LO itu adalah lower boundary class ya, batas kelas yang lebih rendah. C itu adalah lebar kelas. N itu adalah jumlah datanya. F itu adalah frekuensi kumulatif ya, atau frekuensi sebelumnya. Nah, F kecil itu adalah frekuensi kelas. Ya. Itu ada di mana di Google Drive-nya contoh-contoh perhitungannya sudah ada ya. Jadi Anda lihat saja. Ini modus juga sudah ada, kemudian persentil ada untuk berkelompok, kuartil juga sudah ada, kemudian desil ada ya untuk perhitungannya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi perhatikan untuk menghitung kuartil, persentil, dan desil dari data berkelompok, maka
kita harus hitung frekuensi kumulatifnya ya, agar kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada. Contohnya di sini, huruf F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Maksudnya adalah frekuensi kumulatif ya. Contohnya di sini, F-nya adalah kedua ya. Oh ya, ini karena apa nih D2 ya? D2 ada di sini, di ini kan. Kelas ini kan. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 2, maka F-nya 2. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka 30 menit terakhir kita gunakan untuk latihan. Ini alamatnya akan saya bagikan di WAG kelas. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu pertemuan kita di Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sama-sama. Saya tutup ya.